air yang berasal dari daerah hulu. Istilahnya ada banjir kiriman barangkali. Ada banjir kiriman. Nah, itu. Oke, ini menarik tentu bahwa sebenarnya inti pembicaraan tadi bahwa sulit sekali untuk memprediksi sebenarnya kapan banjir atau bencana banjir ini akan terjadi di masyarakat karena persoalan perubahan tadi ya. Oke, Bang Jul, dari catatan Wali sendiri sebenarnya di antara 500 sekian banjir itu, sebenarnya berapa persen yang kita kategorikan banjir yang dianggap begitu parah? Ya. Ada banjir yang ringan barangkali ada sebagainya. Ya, beberapa persen yang parah itu yang terakhir kita catat memang ada di beberapa tempat itu ya. Misalnya tadi sudah disebutkan di Tamiang. Itu juga termasuk yang lumayan parah akhir-akhir ini. Kemudian di Pidi Jaya, dan yang terakhir ini yang juga terjadi di daerah Pesam Tenggara itu juga kami lihat juga cukup besar ya. Nah, tapi ya sebenarnya secara kalau kita mau lihat rata-ratanya memang hampir semua tempat ini terus bergantian ini banjir ini. Ganti-ganti kalau di misalnya di Pidi Jaya bisa pindah lagi. Jadi ya kali ini pemerintah di Pidi Jaya yang repot, besok sudah pemerintah di Aceh yang lain gitu. Jadi ini terjadi ya. Oke, lalu misalnya ada juga istilah misalnya ada banjir langganan tadi. Di samping ada banjir kiriman ya. Nah, menarik kalau bicara banjir langganan seakan-akan terkesan bahwa banjir itu di situ terus. Apakah tidak ada upaya dari masyarakat atau pemerintah? Nah, kalau Bang Jul sendiri, kenapa bisa seperti ini? Ya, kalau ini juga seperti saya sampaikan tadi, memang faktornya bisa banyak itu ya. Yang pertama bisa jadi kenapa wilayah itu banjir. Bisa jadi ya, katakanlah alur sungai yang ada, ketika misalnya hujan datang, itu sama sekali tidak bisa menampung debit air yang ada. Itu bisa terjadi kan, kapanpun. Kemudian dia tidak tahu nih kemana mau mengalir ini. Ke laut ternyata udah nggak cukup lagi kan. Kemudian ya otomatis lari ke daratan. Ya ini terjadi. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Juga persoalan-persoalan misalnya kerusakan di wilayah-wilayah daerah aliran sungai itu kan cukup besar sekarang. Jadi ini juga yang mungkin dari Dinas Sumber Daya saya pikir penting untuk diperhatikan. Kemudian lagi kita lihat mungkin perlu ada upaya ya, sehingga ini tidak terus jadi langganan masyarakat ini. Jadi ada upaya misalnya memastikan bagaimana ketika banjir itu ada infrastruktur yang bisa mengurangi itu. Misalnya Paling ada waduk, ya, misalnya ya? ada waduk yang memastikan daya tampungnya cukup kan, apakah embung, waduk, kemudian ya katakanlah infrastruktur lain yang memastikan bahwa kalau hujan datang ini bisa tertampung sehingga tidak semuanya itu melulu ke daratan atau ke masyarakat. Ya ini mungkin harus dipikirkan ke depan. Oke, nampaknya ini ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa ini? Wah, ya ternyata putus. Silakan lagi pemirsa di 0651417773 atau di 45868. Sudah ada yang masuk. Putus lagi nampaknya. Ya, silakan dicoba lagi pemirsa, masih di nomor telepon yang sama dan salah lagi ada di layar kaca Anda. Baik, saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, ini salah satu penyebab banjir juga persoalan kesalahan dalam persoalan tata wilayah ini, atau katakanlah pembangunan untuk mendesain sebuah wilayah. Nah, bagaimana sebenarnya koordinasi antara katakanlah Dinas Sumber Daya Air dengan pemerintah untuk persoalan pembangunan infrastruktur ini? Sebetulnya secara teori kita harus melihat juga proses daripada banjir itu sendiri. Kita awali dari proses ya. Mungkin kalau kita kaitkan juga tadi dengan langganan banjir tadi. Tahan sebentar Pak Eko, ada yang perlu gabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Rusli ya? Iya Pak. Oke. Begini Pak, kalau masalah banjir memang sudah alamiahnya. Tetapi ada permasalahan-permasalahan yang tidak pernah dipedulikan, baik dinas pengairan maupun pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Saya memberikan contoh. Misalnya tanah sawah itu kan pada umumnya itu rata, datar bentuknya. Terus ada orang yang membeli tanah ya beberapa hektar terus timbun terus, sehingga dia membuat bangunan. Jadi persoalan-persoalan yang menimbun ini menimbulkan banjir. Kadang-kadang sana sudah beli di tengah-tengah nggak tertimbun karena sudah dijual, sehingga dia tidak pernah kering. Ini banyak sekali. Jadi persoalan-persoalan ini saya lihat di Aceh tidak dipedulikan, Pak. Sebenarnya jalan keluarnya oleh pihak Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 ada suatu koordinasi. Apakah ini bisa ditimbun? Kalau timbun, sama tinggi, sama rendah. Jadi kita nggak merugi. Misalnya saya berikan daerah Lampineng dulu kan tanahnya rata semua, timbun bikin rumah.
Tapi dengan nanti tinggi ini timbun sana ini bertahun-tahun tidak punya suatu istilahnya apa? Pihak pengairan tidak punya suatu program yang baru lah. Jadi hal ini perlu dipikirkan, bukan kalau banjir-banjir tahunan itu sudah biasa. Tapi yang di kota ini kadang-kadang rugi kita beli tanah. Misalnya tanahnya 1 juta kita beli lah. Nanti depannya kadang-kadang sudah turun kena akibat timbun. Jadi ke depannya bagaimana pihak PU ini ada program yang positif, tidak program-program yang sifatnya statis. Oke Pak Rusli, Terima kasih. terima kasih atas waktunya bersama. Di belakang Pak Rusli ada satu lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Usman. Pak Usman di mana nih? Ada di Banda Aceh. Oke, silakan. Ini memang sangat menarik ya. Ada Pak Eko, ada dari Kutanan, ada dari Walhi gitu ya. Sebetulnya saya sependapat bahwa karena di Aceh itu memang daerah rawan hujan, bukan rawan banjir terutama. Banjir itu disebabkan juga karena ada 400-an sungai tadi. Tetapi saya lebih melihat untuk pencegahan, bagaimana kita mencegah atau mengurangi. Jadi mencegah tidak mungkin, tapi untuk melakukan pengurangan banjir yang terjadi. Saya mendengar bahwa di Aceh itu di bagian utara timur itu sudah lama direncanakan mau dibikin waduk Langsa apa waduk Lengkahan atau nggak ngerti saya itu. Nah, tetapi itu sebetulnya kalau waduk itu memang pemerintah daerah serius, umpamanya dibiayai dulu dengan uang yang ada pemerintah daerah, lalu habis itu rame-rame kita minta kepada pemerintah pusat untuk meneruskan pembangunan itu. Jadi jangan selalu mengharapkan pemerintah pusat dulu, baru pemerintah daerah tinggal teriak-teriak, oh ini proyek ini, oh ini proyek itu. Gitu. Nah, contoh yang paling jelas seperti dengan Banda Aceh ini di Aceh Besar, dengan adanya waduk keliling itu, saya pikir dengan menampung 17 juta kubik air, itu akan bisa mengatur pengaliran air ke sungai, sehingga tidak terjadi banjir yang seperti terjadi di tahun 86 atau di tahun 96 atau belakangnya lagi. Oke, Pak Usman. Oleh karena itu saya waktu kita berharap singkat sekali yang ini. saya melihat bahwa ada tanggul-tanggul laut itu sebenarnya kurang manfaat bagi banjir gitu loh. Dan air yang akan ditimpa oleh gelombang laut itu tidak sederas apa yang diharapkan yang kita terima dari hulu ke hilir gitu. Baik, jadi, Pak Usman. kurangi pembangunan yang tidak jelas gitu ya. Baik, terima kasih kami sudah bisa menangkap maksud pertanyaan Bapak. Dan pemirsa tetap di sini, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut.